Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan ulangan untuk bab tekanan kelas 8. Yuk, disimak sampai selesai ya videonya. Baik, kita mulai pada soal nomor 1 ya, yaitu definisi tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu luas permukaan benda, yaitu bidang datar, bukan bidang ruang. Jadi, pilihan yang benar adalah B, besarnya gaya yang bekerja pada suatu bidang. Nah, untuk soal nomor 2, sebuah gelas diletakkan dalam beberapa posisi seimbang pada sebuah permukaan lantai seperti gambar berikut. Tekanan maksimum yang didapatkan lantai adalah pada posisi yang mana? Tekanan dan luas permukaan adalah berbanding terbalik. Jadi, jika luas permukaannya besar, tekanannya minimum atau kecil. Sedangkan untuk mendapatkan tekanan yang maksimum, maka luas permukaannya kita cari yang paling kecil. Di sini adalah pada posisi D. Kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu soal hitungan. Bila sebuah gaya sebesar 5 Newton diberikan pada bidang tekan seluas 40 cm persegi, maka besarnya tekanan yang dirasakan bidang adalah, kita tulis dulu, diketahui adalah F atau gaya, yaitu 5 Newton. Sedangkan luas bidang tekannya yaitu A atau area adalah 40 cm persegi. Kita ubah dulu ke dalam satuan internasionalnya yaitu meter persegi. Dari cm persegi ke meter persegi dibagi 10.000. Jadi 0,04 meter persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah P, pressure atau besarnya tekanan. Jadi jawabnya adalah dengan rumus P sama dengan F per A. Jadi, gayanya adalah 5 Newton dibagi dengan 0,004. Bisa kita ubah dulu sama-sama dikali 1000. Jadi, 5-nya adalah 5.000, sedangkan 0,004 dikali 1000 jadi 4. Nah, lebih mudah menghitungnya. 5.000 dibagi 4 adalah 1.250 Newton per meter persegi. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Pernyataan berikut yang benar tentang besarnya tekanan adalah. Nah, lihat tadi di jawaban nomor 3. P sama dengan F per A. Jadi, P atau pressure atau tekanan adalah berbanding lurus dengan force atau gaya. Dan berbanding terbalik dengan areanya atau luas bidang tekannya. Jadi, jawaban atau pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan mana yang benar tentang tekanan? Coba kita lihat pernyataan 1, yaitu pisau yang tajam mempunyai permukaan yang kecil agar mendapat tekanan yang besar untuk memotong. Nah, pernyataan tersebut benar, karena permukaan yang kecil akan memberikan tekanan yang besar. Pernyataan yang kedua yaitu 2 orang mendorong gerobak memberikan tekanan yang lebih besar daripada 1 orang. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan tekanan. Lalu pernyataan yang ketiga, kaki bebek yang berselaput mempunyai tekanan yang lebih kecil daripada kaki ayam ketika berjalan di tanah berlumpur. Kaki bebek berselaput, artinya luas permukaannya lebih besar. Jadi, tekanan yang diberikan oleh kaki bebek lebih kecil dibandingkan dengan kaki ayam yang tidak berselaput karena luas permukaannya lebih kecil. Jadi, pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Kita lanjutkan soal nomor 6. Seorang anak yang masanya 32 kg berdiri di atas lantai. Luas telapak sepatunya adalah 160 cm persegi. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tekanan anak terhadap lantai adalah, jadi di sini yang diketahui adalah M atau massa yaitu 32 kg, kemudian area atau luas yaitu 160 cm persegi, kita ubah ke dalam meter persegi menjadi 0,016 meter persegi.
Lalu G atau percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, rumus tekanan P sama dengan F per A. Tetapi gaya yang diberikan anak adalah gaya berat. Rumus gaya berat adalah M kali G. Jadi tekanannya adalah M dikali G per A. M-nya adalah 32, kemudian dikali 10 per luas permukaannya adalah 0,016. Jadi 320 dibagi 0,016 adalah 20.000 Pascal. Jika diubah ke dalam kilo jadi 20 kilo Pascal. Pada soal nomor 7, ada beberapa balok yang beratnya 3,6 Newton. Lalu kita akan mencari balok yang tepat yang akan memberikan tekanan 750 Newton per meter persegi. Jadi di sini diketahui F sama dengan 3,6 Newton dan P adalah 750 Newton per meter persegi. Jadi yang ditanyakan adalah A atau luas kontak antara balok dengan lantai. Jadi, untuk menentukan A dari rumus P sama dengan F per A, jadi kita dapatkan A adalah F per P. Jadi A dengan P bisa tukaran ya. Jadi luasnya adalah 3,6 per 750. Didapatkan adalah 0,0048 meter persegi. Lalu kita ubah ke cm persegi dikali 10.000 didapatkan 48 cm persegi. Nah, sekarang kita cari nih di antara pilihannya manakah yang luas kontaknya adalah 48. Pada gambar A, kontaknya adalah pada bidang dengan panjang 10 cm dan lebarnya 4 cm. Jika dikali adalah 40 cm persegi. Pada pilihan B, panjangnya 12 cm dan lebarnya 4 cm. Jadi luas kontaknya adalah 12 dikali 4 yaitu 48 cm persegi. Nah, jadi jawaban yang B adalah jawaban yang benar. Sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 8. Tekanan yang diberikan pada zat cair akan diteruskan ke segala arah oleh zat cair tersebut dengan sama besar. Pernyataan tersebut adalah hukum apa? Nah, kalau untuk A, hukum Archimedes. Archimedes memberikan hukum tentang gaya angkat pada air. Jadi bukan hukum Archimedes ya. Sedangkan hukum Boyle adalah tekanan pada gas. Jadi pernyataan tersebut bukan juga hukum Boyle. Sedangkan untuk hukum Newton adalah hukum gravitasi. Jadi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan hukum Newton. Nah, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang disebutkan oleh Blaise Pascal, jadi merupakan hukum Pascal. Pada soal nomor 9, berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Jadi, rumus tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G dikali H. Rho adalah massa jenis cairan. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi dan H adalah kedalaman tempat atau posisi yang akan diukur. Jadi yang tidak sesuai dengan besarnya tekanan hidrostatis adalah C. Nomor 10, alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal adalah B, yaitu alat pengangkat mobil. Jadi mudahnya untuk mengingat alat yang berdasarkan hukum Pascal adalah yang bekerja berdasarkan prinsip hidrolik. Jadi ada alat pengangkat mobil hidrolik, rem hidrolik, kempa hidrolik, alat pengepres hidrolik, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita hitung-hitung di soal nomor 11. Perhatikan pada gambar berikut ada seekor ikan di dalam akuarium. Ikan berada pada ketinggian 15 cm, sedangkan ketinggian airnya adalah 40 cm. Diketahui di sini massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik. Kita tulis dulu di sini diketahui Rho adalah 1 gram per cm kubik. Kita ubah ke dalam satuan internasionalnya menjadi 1000 kg per meter kubik. Kemudian H atau kedalaman ikannya.
Jadi kalau kedalaman diukurnya dari permukaan, sehingga kita hitung di sini 40 dikurang 15, yaitu 25 cm, diubah ke dalam meter menjadi 0,25 meter. Dan karena di dalam soal tidak diketahui G atau percepatan gravitasinya, kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga tekanan hidrostatisnya adalah Rho dikali G dikali H. 1000 dikali 10 dikali 0,25 meter persegi, hasilnya adalah 2500 Pascal. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa ya klik subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.